pada hari Minggu ini, tanggal 13 September 2020, ibadah kali ini akan dipimpin oleh MC Abang Roni Tambunan dengan kita berdua akan memimpin ibadah adik-adik semua. Selain kami berdua, ada juga Abang Matthew Simanjuntak yang akan bermain gitar. Terus ada juga Abang Joshua Tambunan yang main keyboard. Oke adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, Abang mau adik-adik semua udah berpakaian rapi. Yang cowok jadi ganteng, yang cewek jadi cantik. Oke, selain berpakaian rapi, Abang minta supaya adik-adik menyiapkan Alkitabnya, ayat bulanannya dan titahnya ya, jangan lupa. Oke, selain dari itu semua, Abang minta adik-adik supaya menyiapkan hatinya untuk mendengarkan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kakak Ru. Oke adik-adik, sekarang dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu AKBP Raja Wali. Bapa yang baik, sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mendengarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Nah, kita sudah mulai dalam ibadah sekolah minggu HKBP Raja Wali. Adik-adik, siapa di sini yang sangat bersukacita masih bisa ikut ibadah online? Coba tulis tangan dulu kalau kakak mau sukacita banget bisa bertemu dengan adik-adik. Nah, Bang Roni, aku mau tahu dong sukacita terbesar dalam hidup Abang Roni apa sih? Sukacita terbesar Abang Roni itu, Abang masih diberikan kesehatan, kerjaan yang baik, dan teman-teman guru sekolah minggu yang selalu membantu Abang dalam melayani Tuhan. Oh gitu ya Bang ya. Terus kalau kakak apa sih? Kalau Kakak Ruth itu sukacita terbesarnya adalah masih bisa melayani adik-adik sekolah minggu di tengah pandemi ini. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan dilanjutkan dengan lagu Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Raja Wali yang ada di rumah masing-masing,
Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan untuk duduk kembali. Titah untuk kita pada ibadah minggu hari ini dari titah pertama. Amang Pendeta akan bacakan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kita sama-sama mengucapkan dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangi. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam bahasa Batak dikatakan patik parjul. Aku do Jahoma de Batam, Nimna de Batata, dan jadi marakuk aku bahenomu de Batam. Patik parjolo aku do Jahoma de Batam, Nimna de Batata, dan jadi marakuk aku bahenomu de Batam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik. Nah, Abang mau nanya nih, siapa sih yang senang jadi anak Tuhan? Kalau Abang sih sangat senang jadi anak Tuhan. Apalagi Kak Karut nih. Seneng banget Abang Roni. Oh iya, tapi Kak Karut Abang mau nanya, kalau anak Tuhan itu nggak boleh apa aja sih? Anak Tuhan itu nggak boleh nakal, Nggak boleh nakal, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. nggak boleh cengeng, nanti itu nggak disukain Tuhan. Aduh, no adik-adik udah pada denger kan apa kata Kak Karut? Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh nakal, dan nggak boleh cengeng. Oke, sekarang kita mau nyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo Bang Yusua. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang.
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Amang pendeta akan bacakan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita ulangi, kita bersama-sama dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, nah untuk tema minggu ini diambil dari kitab Yohanes. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Abang Roni, Tuhan Yesus kenapa sih disebut gembala yang baik? Tuhan Yesus disebut gembala yang baik karena Tuhan Yesus itu udah mau menuntun kita adik-adik. Terus Tuhan Yesus juga mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Domba-dombanya itu Abang Roni, Kakak Ruth, Bang Joshua, Bang Matthew, dan adik-adik semua. Oh gitu ya Bang Roni ya. Oke deh kalau kayak gitu kita nyanyikan lagu God is so good dengan berbagai macam bahasa. Oke, ayo Bang Joshua, Bang Matthew. Kita masuk ke dalam bahasa Inggris ya adik-adik ya. God is so good. God is so good. God is
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Bang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, Abang Pendeta persilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita masuk ke warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu buat hari Minggu ini adalah minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online jam 8 pagi. Abang minta supaya adik-adik memulai ibadah ini dengan on time ya. Tetap berpakaian rapi, siapin Alkitab, dan hafalin ayat bulanan dan titanya. Kemudian ayat bulanannya diambil dari Lukas 14 ayat 13 dan dari titah ke-2. Oke. Kemudian Abang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kepintaran. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan melakukan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Roni. Oke, terima kasih ya Bang Roni untuk warta jemaatnya. Sekarang adik-adik kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, tutup matanya, tidak boleh lagi ada yang mengintip ya adik-adik ya. Kita mulai dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami berikan kepada kami. Bapa, di sini Tuhan kami telah melakukan ibadah online. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami selalu Bapa dalam segala aktivitas kami dan juga studi kami Bapa. Kiranya Engkau menjaga kami dalam segala apapun juga. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang jaga dan melindungi mereka selalu ya Bapak. Begitu juga Tuhan kepada seksi sekolah minggu, kepada kakak guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang menjaga kami semua dalam pelayanan sekolah minggu ini Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak untuk gerejamu, gereja AKBP Raja Wali. Tuhan, kiranya Engkau menyertai gerejamu ini Tuhan, para pelayan dari pendeta hingga siswa beserta keluarganya, agar gereja ini bertumbuh dalam iman, dalam melayani Tuhan setiap hari kami Bapak. Inilah doa kami Bapak, begitu juga untuk negara kami, negara Indonesia. Tuhan menjaga negara ini, Tuhan juga menyertai pemimpin kami dari yang terendah hingga yang teratas. Tuhan sertai mereka agar dapat memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan yang ikut campur tangan agar dapat memulihkan dunia ini ya Bapa, terbebas dari COVID-19. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan yang menjaga mereka ya Tuhan dari virus ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan dan pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Dan kita itu sebagai domba-dombanya.
Jadi kemanapun Tuhan Yesus mengarahkan kita, kita harus menuruti apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus si Parmahan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing. Abang Pendeta yakin dan tetap berdoa adik-adik sekolah minggu yang di rumah sehat. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Adik-adikku yang berada di rumah masing-masing supaya membuka Alkitabnya. Abang Pendeta akan bacakan, adik-adikku yang di rumah mengikutinya dengan baik. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari
dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini adalah Yesus Gembala. Kita sama-sama mengucapkan Yesus Gembala. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah masing-masing, dalam nats kita ini digambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala. Gembala, dan kita umatnya adalah domba-dombanya. Mengapa kita digambarkan domba? Bukan misalnya binatang yang lain yang mungkin lebih kuat seperti kuda, gajah, singa, harimau, dan sebagainya. Tetapi kita dikatakan sebagai domba, dan Tuhan Yesus Kristus adalah gembalanya. Kenapa? Hal itu menegaskan bahwa keberadaan kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan, gampang atau mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena itu seperti domba yang penuh dengan kelemahan, maka secara otomatis anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita membutuhkan gembala yang dapat membimbing, yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Mazmur pasal 23 itu, nyanyian Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntun aku kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kita tidak akan takut bahaya, karena apa? Tongkat dan gadanya yang menjaga kita. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, Tuhan Yesus dalam nats ini menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai gembala. Dan ada beberapa hal yang diberitakannya kepada kita sebagai seorang gembala. Yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia berbeda dengan gembala-gembala upahan yang melihat hanya gaji. Dikatakan kalau gembala upahan itu kalau datang serigala, dia lari terbirit-birit karena takut, dan dia meninggalkan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya dimangsa dan dicerai-beraikan. Karena apa? Dia hanya memikirkan upah, ya. Dia hanya memikirkan gaji. Dia tidak menggembalakan dengan tulus. Tapi Yesus Kristus dikatakan adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik yang mau memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dia mempersembahkan hidupnya supaya apa? Supaya domba-dombanya selamat, terbebas daripada kuasa dosa dan kematian. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik, ya. Banyak gembala yang kita kenal, tapi Yesus adalah gembala the best, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya, mengenal kita satu persatu. Nah, sebagai seorang gembala yang baik, ya, Yesus itu tahu
Kita semuanya domba-dombanya. Apakah kita sehat? Apakah kita bersukacita? Apakah kita sedang sedih? Banyak pikiran? Yesus Kristus tahu. Jadi kalau misalnya ada gembala yang baik, kalau dombanya kurang maka dia akan mencarinya sampai dapat. Dan demikianlah Tuhan Yesus, adik-adikku sekalian, bahwa dia akan selalu mengenal kita satu persatu dan dia akan mencari kita jika kita terhilang. Dikatakan bahwa Yesus meninggalkan yang 99 itu yang selamat, yang tidak lari, dan dia pergi mencari yang satu, domba yang hilang itu. Nah, demikianlah kita, adik-adik sekalian. Dia mengenal kita satu persatu. Ya, kita mengenal, Yesus mengenal kita satu persatu. Intinya adalah bahwa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, menjadikan Dia juru selamat kehidupan kita. Kita percaya kepadanya dan kita selalu berserah kepadanya. Yang ketiga, adik-adik sekalian, kita akan dijaga Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Dia memberikan dan dia juga yang mengambil, yang punya kuasa. Artinya Yesus Kristus menjaga dan memelihara hidup kita senantiasa. Apakah sedang di rumah, di sekolah, kalau nanti sekolah, di pasar, atau di tempat-tempat lain, Tuhan Yesus selalu menjaga kita, adik-adik sekalian yang di rumah. Jadi penjagaan pemeliharaan Tuhan Yesus itu tidak hanya di gereja, tidak hanya ketika kita sedang berdoa, tertidur, tapi kapanpun dan dimanapun Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik sekalian. Karena itu kita nyanyikan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku. Diberi damai surgawi agar imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita semua. Nah, adik-adik sekalian yang Mama Pendeta kasihi, dari kita, dari adik-adik sebagai umat Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Kristus, yang dikatakan tadi bahwa kita adalah domba-dombanya. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Dalam nas ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengenal semua dombanya dan domba-dombanya mengenal suara daripada gembalanya. Artinya, marilah kita menjadi orang yang mengenal Allah sebagai gembala dan mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai domba yang baik harus mengenal, harus tahu suara gembalanya. Nah, mari, apakah benar domba mengenal suara gembalanya? Ya, mari kita menonton YouTube ini sebentar, bahwa domba benar-benar mengenal suara gembalanya. Kita tonton ya. One more time. Oh, one is.
kami. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. You see how it's voice. Oh my God, this is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita semua sudah menonton YouTube-nya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing, kiranya dengan menonton YouTube itu kita mengingat supaya kita menjadi domba yang baik, supaya kita menjadi domba yang mengenal, supaya kita menjadi domba yang mendengarkan suara gembalanya. Siapakah gembala kita yang baik? Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu banyak suara-suara yang kita dengar di dunia ini, tapi kita sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang adalah domba-dombanya yang dijaganya setiap saat, setiap waktu, marilah kita hanya mendengar suara Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan suara yang baik, suara yang benar, suara yang menuntun kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Terlebih suara Yesus harus kita mengenalnya, mendengarnya. Mari anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, kita bersama-sama mengucapkan topik minggu ini, Yesus Gembalaku. Kita ulangi, 1, 2, 3. Yesus Gembalaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang mengenal dan mendengar suara-Mu saja. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik bagi kami, yang menuntun kami ke jalan yang tentram, ke jalan yang penuh dengan kedamaian. Engkau akan menuntun kami dalam setiap ragam kehidupan yang kami lewati. Berkati Tuhan sahabat-sahabat-Mu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Supaya juga pandemi COVID-19 ini secepatnya boleh berlalu, boleh ditemukan vaksin yang bisa membuat kami beraktivitas normal seperti biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita kan. Nah, Tuhan memang benar-benar gembala yang baik. Dia juga merupakan juru selamat bagi kita semua. Iya kan Abang Roni? Iya dong Kakak Ruth. Tuhan Yesus itu sebagai gembala, dia sudah menjaga kita dari iblis dan kemudian menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Nah, untuk itu kita bernyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami, dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan. Para
anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, saya mewakili Majelis Jemaat HKBP Resort Raja Wali mengucapkan kepada kita semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tetap sehat-sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan selamat hari Minggu. Shalom.